Bigetron bangkit di game kedua atau bahkan Sang Raja Langit akan mengamankan 2-0 tanpa balas. So MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Sabtu sore di Land of Down. Menuju malam minggu ya. Menuju malam minggu. Welcome Terlihat to kembali Mobile Daniel dengan Legends. Baxianya. Tadi kita sempat bahas di pre-game 1. Potensi Daniel dengan mechanical gameplay yang sekarang harus adaptasi lagi dengan membawakan ke arah tank jungler, Prof. Ya, karena shifting metanya bener-bener variasinya banyak banget buat jungler ya. Ada yang bawa Ishin Shin, ada yang bawa Lancelot, ada yang bawa tank jungle. Jadi optionnya bener-bener tidak terbatas. Wow, tapi lihat early engage di awal. Permasukan dari tim Onyx mereka sepertinya udah mulai harus sedikit sabar. Tidak boleh terlalu terburu-buru. Dengan kondisi kali ini, para pasukan dari tim Bigetron, ada satu vision terlihat. Wow, aku kira tadi bakal ada trapping loh. Iya, enggak ya. Tapi, wop, tabrakan kembali terjadi. Oke, menuju ke arah Keyboy di depan sana, tapi masih memiliki Revitalize. Tidak mau terlalu terburu-buru, tapi dengan lifesteal yang sungguh kencang. Membuat Onyx yang bahkan kewalahan di arah tengah. Alright. Tapi ya ngelihat dengan adanya emblem yang tadi Festival of Blood juga dan Trial yang diharapkan dengan adanya Benedetta ini seperti apa sih Prof dari Bigetron? Udah pasti ya targeting ke belakang ya. Ini akan menutup bagaimana Varsha dengan Purify. Jadi kayak Suns secara nggak langsung dipaksa dengan Petrify agar menggunakan Purify-nya. Nanti ketika nggak ada Purify baru bakal di-engage sama Finn. Oke, dengan kali ini kondisinya di mana Shogun akan coba di zoning out. Keyboy tahu bakal dia melakukan sedikit trapping. Dan itu berbahaya untuk Kairi. Walaupun Kairi kondisinya dia akan selamat. Tapi chance yang keluar sangat tinggi. Retribution, Phantom Execution, apapun itu. Yap. Dan juga melihat ya bagaimana River yang sekarang dikuasai oleh Bigetron by Vitality. Apalagi EXP-nya menang jalan banget nih sekarang. Dengan dapat. ada Benedetta. Tapi Turtle sudah muncul. Akankah ada pertukaran tapi Lutfi ditabrak? Bang coba langsung di cover Nile di arah bottom lane. Keyboy Bang coba untuk menangkap dari para pasukan dari tim Onyx. Mereka kekurangan Suns. Mereka butuh power dari Suns. Dan itu dia ketika Suns datang. Bigetron by Vitality akhirnya sadar kalau dia tidak boleh terlalu greedy. Makan Lutfi membutuhkan banyak sword skill. Oke, Turtle-nya sekarang masih ditarik dulu ke area dari Bigetron, tapi Onyx dia tinggal diam. Oke, langsung ada Alex pada blow Suns. Purify sedikit terlambat. Menuju ke arah belakang. Kehilangan kondisi satu buah. Mid lane tidak membuat para pasukan dari tim Onyx kendor. Tapi nampaknya Nile harus termakan. Tergeng dan double kill dari Finn. Membuat para pasukan dari tim Bigetron. By Vitality mereka semua team fight. Sedangkan Lutfi di depan sana versus everybody. Ditanggung langsung ada Kairi. Melakukan satu point kill. Astaga, Lutfi terlalu keras. Wow, Lutfi yang cukup bersinar di MSI kemarin. Tapi untuk sekarang, flicker. Flicker, karena Moreno tahu di depan sana Kairi ada lagi Puncher. Tapi nampaknya Suns is coming. Suns membuat tim fight dari tim Onyx kali ini berhasil membalikan keadaan. Oke, mencoba untuk bisa melakukan pembalasan kembali dari Bigetron, tapi ternyata menjadi hal yang merugikan mereka sendiri, Prof. Ya balik lagi ya, dengan ada Benedetta otomatis pasif dari Demonic Eye-nya akan sangat mudah sekali untuk ke-trigger. Ke-procs terus-terusan dan Lutfi dengan modal Infernal Pursuit, level 4 Povius, turtle pertama. Ini udah sangat-sangat terkoneksikan dengan manis, dengan harmonis sekali. Makanya sangat wajar dia buying time hampir lebih dari 1 menit setengah tadi di Iya. area river. Loncat-loncat terus. Loncat-loncat terus. Jadi Dan bahkan itu sampai Sunsnya juga bisa bantu backup lagi. Bisa balik lagi. Bayangkan betapa lamanya waktu yang bisa diberikan untuk member Onyx bisa menciptakan setup baru. Lutfi yang dari di game yang pertama dengan Povius-nya. Dan kayaknya wajar aja kalau misalkan kita punya pertanyaan kenapa ya di MSC banyak banget band Povius. Ya, kayak gini ya Kayak gini. hasilnya. Karena udah Dampaknya. modal Death Note juga gak sih? keras. Bahkan ketika di head to head dan lihat membuat sosok dari Shogun kewalahan juga. Walaupun dia punya potensi untuk bisa melakukan dash power dengan mobility-nya yang tinggi. Tapi ketika di laning head to head dan yang bonyok adalah Shogunnya, kan berat juga. Nyebelin. Ya, tapi lihat di depan Astana, Finn. Tidak bisa terlalu terburu-buru untuk bisa masuk ke dalam karena Purify is available untuk Sun. 9 for 9, menutup jalan Destra Kairi. Dia masih bertahan, tapi dengan Alex sampai ada blow. Para pasukan dari tim Bigetron by Vitality mereka kali ini gagal mendapatkan Sapero. Purify Kairi ingin on point membawa pasukan dari tim Onyx menyelamatkan mereka di arah gold lane-nya. Wah, tidak ada upaya geng yang berhasil ya.
Tadi di bottom lane juga dari Shogunnya selamat. Dan sekarang modal dari Heptasis yang sudah selesai. Targeting ke arah belakang akan semakin mengerikan nih dari Benedetta-nya Shogun. Tapi Eman dalam ancaman yang berbahaya ya. Dari tadi HP-nya benar-benar dalam keadaan low. Final Red Strike menuju ke Moreno. Sebagian for defensif membuat Turtle 3. Turtle di tangan dari tim Onyx. Still Turtle yang pertama, tapi nampak Kevin gak boleh ketangkap dengan ada Unbreakable. Oh, Jangan lupakan itu bisa di all in loh kalau Unbreakable kena. benar-benar. Tapi tensinya agak sedikit naik ya untuk di game kedua kali ini. Dan upaya dari splitnya Shogun yang berhasil juga nge-trade ke arah Turtle yang didapetin sama Onyx menuju satu outer turret di bottom lane. Ya itu satu-satunya keuntungan yang emang bisa didapatkan dengan menggunakan EXP Benedetta. Ini sangat wajar sekali kalau seandainya harus melepaskan Turtle dibandingkan dengan nanti Nanael yang bakal jadi korbannya lagi. Dan sekarang dengan mengorbankan Vader Airstrike mendapatkan Turtle, kurang untung apa coba untuk Onyx? Mereka bakal punya keuntungan yang berlimpah banget. Mulai dari 1000 gold ini yang tentunya bakal kita cek lagi nih. Setup seperti apa yang akan dibawakan. Itu cuan for life ya. Kita lihat Nael masuk terlalu dalam, Nael. What are you doing? Unbreakable. Langsung menuju ke arah Nael dengan Federasi instant kill. Nael, what are you doing, Nael? Masuk ke dalam kondisi yang benar-benar itu nggak baik untuk Bigetron. Dipanis habis-habisan, mau tidak mau, dan itu adalah sebuah jawaban. Aku malah lebih mempertanyakan Vin-nya. Ketika Nailnya masuk, Vin-nya ke belakang. Kayak disconnected. Lagi? Kedua kalinya. Profesor KB, Ya. disconnected pertama mungkin kita masih bisa reconnect. Kalau kedua kalinya, wah ini harus reset sih. Harus kontak ke call ke ini ya, ke CS ya, customer service. RTO gitu ya? Call center terdekat ya. Ini ya aku merasa kayak ada something yang terjadi berarti dari Bigetron. Kayak entah comms mereka, mungkin mereka juga ragu untuk makan depannya. Ya padahal tadi Eman juga udah standby untuk Revive 5. Kayak oke, let's see apakah akan ada setup lagi dari Bigetron setelah adanya fail setup barusan di area mid lane. Sebenarnya memang susah sih numbangin ke arah Nile ya, cukup lama. Tapi masalahnya adanya damage yang besar dan juga Lutfi-nya megangin. Jadinya butuh waktu yang cukup untuk bisa numbangin Nile. Iya, ditambah lagi dengan damage dari turret. Kayak wajar banget tembus Nile-nya. Turtle sekarang sudah muncul menjadi Turtle yang ketiga. Tidak ada perfect Turtle untuk satu sama lain, tapi Bigetron mereka bakal coba untuk melakukan kontes. Oh, informasi Finn di mana Finn berada sudah terdeteksi oleh seorang PNS ke arah belakang. The power of Petrovic sudah dikeluarkan dan banget dibakar setelah para pasukan dari tim Onyx. Mereka berhasil menyelamatkan Lutfi dengan apa dia dari Keyboy dan satu Turtle Kairi. Ini tandanya mereka akan pulang team fight dengan maksimal dari Sabero. Masih ada Purify Gaming. Lihat Lutfi mengorbankan jiwa dan raganya agar Sabero bisa tetap selamat. Satu korban jiwa, hanya Lutfi, dan itu juga karena Lutfi memberikan jiwa dan raga dan Kairi. Pacarnya menyelamatkan diri, dan bahkan Kairi still survive into mid lane. Kairi masih bisa bertahan, dan sekarang dorongan dari Bigetron diupayakan untuk mendapatkan outer middle turret. Sepertinya masih berhasil karena jangkauan Vader Ice Strike gak cukup untuk langsung nge-clear satu wave di tengah. Bigetron mulai bangkit. Ya udah ketemu jawabannya ya, kenapa Onyx benar-benar menjadi tim yang sangat sulit sekali untuk dikalahkan. Wait, Bahkan hingga mendapatkan 7 piala karena lihat dari tadi mereka benar-benar using the friend. Mereka pakai body blocknya, mereka ngerti gimana cara mengcovernya walaupun hanya mengorbankan dari Lutfi. Tapi mereka mendapatkan kerugian yang begitu banyak. Saveronya survive, dia masih bisa farming, Kairi juga nggak tumbang, ditutup sama Suns. wow, tapi Onyx belum ada item life band. Tadi kalau lihat itemnya Sun, dia langsung Blood Wings, langsung Lightning Truncheon. Dia memastikan banget damage-nya ada dan cukup. Ya karena nggak butuh 100% ya di sini yang bisa memberikan regen, cuma ada di Vayne. Dan sisanya mungkin kalau kita ngomongin Eman kena burst damage dari Suns, dia nggak bakal bisa join team fight. Itu dia, conditional build ya. Tidak selalu melulu template. Dan sekarang keadaan sudah mulai coba untuk dikejar oleh Bigetron. Apalagi PR dari Onyx adalah split push dari Shogun nih. Yang masih belum ada jawaban sejauh ini. Itu yang ngerepotin mereka ya. Iya. Karena mereka lebih suka untuk fight berlima. Sehingga pick Benedetta ini benar-benar jadi jawaban banget untuk bisa menjalankan landing jauh. Dan ini kalau misalnya pertanyaan dari Aul dan juga Profesor KB untuk di game pertama, apakah Shogun perform? Di debutnya mungkin tadi di game pertama tidak terlalu perform karena dia tidak ada hero yang bisa memainkan gameplay. Tapi kali ini kita lihat gimana tenangnya dia dalam under pressure. Itu cukup udah menunjukkan kualitas kalau dia memang mampu dan layak bermain di MPL. Udah Iya, siap lah ya. Iya. Dan gak pernah miss timing loh untuk datang menutup lini belakangnya Onyx. Kayak dari tadi Petrify-nya selalu on point ke arah Sun. Selalu. Dari Awal, Jadi Apestan kayak- sempat telat kan Purify. Iya benar-benar direpotin untuk lini belakangnya sehingga Onyx gak bisa 100% ngasih damage. Oke,
Tapi untuk Lord yang sekarang sudah muncul juga, Onyx sudah mulai beramai-ramai lagi. Oh, Lutfi gagal. Di depan sana berpasukan dari tim Onyx langsung ditutup dengan Nadia Purify. Sans berhasil menyelamatkan dirinya. Tapi Federation baru dibuka dan baru di pop up. Para pasukan dari tim Bigetron mendapatkan keuntungan yang sangat mahal yaitu Keyboy di saat Lord muncul. Alright, Keyboy-nya hilang. 5 versus 4 menjadi kesempatan yang cukup baik untuk Bigetron walaupun HP mereka juga agak sedikit low dan memaksa untuk recall terlebih dahulu untuk Shogunnya juga. Dan sekarang Bigetron akankah langsung all commit dan all in menuju ke arah Lordnya? Wow, Atau tarik dulu? kayaknya ini- komit sih. Kayaknya udah emang harus komit dari tadi nggak sih? Bakal jadi free lord juga semenjak mereka memenangkan match-up-nya untuk 5 lawan 4. Tapi balik lagi jangan lupa ya untuk Onyx. Mereka punya Bruno, mereka punya Varsha. Jadi harus hati-hati nih untuk Bigetron ketika memasuki high ground. Vin bisa makan depan selama mereka nggak ragu seperti yang di area mid lane tadi. Oke, tapi untuk sekarang Lord sudah mulai spawn, berjalan setengah map lane of down di arah bottom lane juga. Tapi ya bicara tentang adanya high ground defense ini masih Lord yang belum in hand. Masih ada Sans juga nantinya untuk bisa mengusir pemain-pemain dari Bigetron. Sekarang fokusnya adalah inner turret dulu yang diincar. Kostil menuju ke arah lembaga langsung ada tsunami slay di following up dengan adanya pada strike. Para pasukan dari tim Bigetron dan sama following up tampaknya pindah tumpak. Di belakang sana Kairi melakukan zoning out. Tapi di para pasukan tim Bigetron kekurangan damage. Tsunami slam tanpa damage hanya sia-sia. Ketika Tsunami slam menuju ke arah Lutfi, lihat Sans. Itu yang dibilang oleh Profesor KB. Benar-benar seluruhnya digunakan untuk body block, Ya. buying time untuk temennya dan juga menyelamatkan temannya. Dan Gatot Kaca dari Keyboy juga ini akan menjadi salah satu jawaban untuk counter initiate single target lock dari Kalea ya bro. Ya udah pasti ya, ditutup belakangnya, Kairinya tinggal follow. Tapi buat sekarang karena udah jadi Berserker's Fury nih, Savero akan menjadi senjata yang mematikan sekali di late game. Wah ini salah-salah masuk sih berbahaya loh. Apalagi kalau ngomongin Moreno, misalnya dia dive in nge-following up Vin atau mencoba untuk melakukan zoning out, nggak sengaja kepukul berkali-kali dengan jarak dari Savero yang terlalu jauh. Itu bisa hilang loh Prof. Ya, even Shogun ya. Even Shogun. Karena Shogun balik lagi, dia build-nya tipe yang full damage. Jadi kalau misalkan nanti dia bakal kena burst damage atau critical damage yang begitu tinggi dari Savero, dia harus memperhatikan dengan Fortnite-nya. Sans menggocek dengan ada Dead Sonata yang dikeluarkan oleh Eman. Bersama dengan Rasodi dan terus setelah dikeluarkan untuk arah pelanggan Savero akan jalan untuk pulang. Putrify kali ini yang sangat manis membuat para pasukan dari tim Madrid dapat tsunami slam. Berhasil mendapatkan Keyboy dari mudah ke arah pelanggan adalah sebuah jawaban. Gantian, gak ada yang bisa menyelamatkan Keyboy kali ini. Lotfi, fans everybody dan double kill from Eman. Wow, keadaan seketika kali ini dikuasai oleh Bigetron by Vitality. Flicker dan juga Tsunami Slam yang mencoba untuk langsung mengincar lini-lini belakang. Berawal dari targeting Nile ke arah Savero. Dan akhirnya connection itu terlihat perlahan. Oke, Federal Strike tapi Eman tidak takut dibalaskan kembali. Dengan damage yang diberikan Eman masih bisa selamat dan satu mid turret. Bigetron bounce back. Yes, dan bahkan turret dari Bigetron belum ada yang hancur sama sekali. Wow, Bigetron too strong untuk di game yang kedua. Ternyata reconnect itu benar ada nyatanya Profesor. Makanya hubungi CS secepatnya ya, agar nanti koneksinya kembali lagi. Dan kali ini goldnya perlahan tapi pasti Bigetron akan mencoba untuk leading lagi, lebih dalam lagi terutama untuk pressure-nya. Mereka benar-benar gak melepaskan di bagian bottom lane. Lihat apa yang dilakukan oleh Shogun dan Blade of Despair. Wow. Hati-hati untuk Sans dan juga Waduh, Savero. instant kill ini. Instant kill. Sedangkan dari Sans kali ini kita lihat kondisinya akan menjadi target utama Nile. Poking damage telah diberikan, informasi yang telah didapatkan Savero berkali-kali memang punya power yang cukup kuat. Tapi Savero nggak pernah bisa deliver damage dengan maksimal. Yep. Lihat di belakang sana ada siapa? Di Iya. belakang sana Deteksi. ada Keyboy. Ada Keyboy yang masih belum mau maju dan lagi-lagi ya, adu poke damage di area Lordnya. Oh, mau di take over? Serius? Mereka aktifan, coba ditutup jalan untuk ke arah belakang, langsung ada PRS, ada Bang Retribution! Oh. Berhasil mendapatkan Kairi, Petrify beri pada depan, mereka berhasil mendapatkan Shogun untuk ke arah belakang. Dengan ada kondisi Kairi dan Vin! Berhasil menangkap Kairi! Double kill didapatkan, membuat para pasukan dari tim Onyx mereka kehilangan 2 member. Yes, dan itu adalah besting yang bisa didapetin sama Bigetron. Mereka kehilangan Lordnya yang di take over oleh Onyx, tapi dibayar dengan 2 pemain yang menjadi eksekusi yang bisa dimanfaatkan juga. Sehingga akhirnya Lord, tapi masalahnya Bigetron gak mundur loh. Mereka tahan di situ. Wow.
Terlalu sakit yang bisa diberikan, tapi Xavero. Itu dia gebokan maut. Finn mencoba untuk menutup jalan. Dengan adanya Kiboy di depan sana, sekalipun ada tsunami slam. Ingat, Lutfi sudah kembali hadir bersama dengan Xavero. Cuman masih dapatkan Kiboy menahan damage sama yang diberikan. Langsung Xavero diving keluar. Masuk kita dapatkan. Eman sekeratul maut, Lutfi. Menuju ke Eman, one last win of match. Dapatkan. Flicker, save the day for Eman. Aduh, mekanik Xavero. Tapi Mortality berhasil membuat tapi Xavero versus everybody apakah selamat dan point revive. Kali ini membuat Xavero harus ter-take down. Killing spree dapatkan oleh Shogun. Purify Gaming udah dibuka oleh Xavero. Tapi lihat, Onyx memaksa agar core-core yang dimiliki dari tim Bigetron itu tumbang terlebih dahulu. Tapi nggak sampai. Eman mencoba untuk menggocek. Kairi is coming. Mencoba bertahan dan Eman ter-shutdown. Eman mencoba untuk bertahan tapi nampaknya tak bisa. Shogun mencoba untuk melakukan sans. One by one situation. Coba dibalikan kembali keadaannya. Sakaratul maut. Kairi is coming. Apakah akan terjadi outplay? Sans dan itu dia. Berhasil dimakan. Ditelan bulat-bulat. One by one situation. Gak bisa bertahan. Damage-nya terlalu sakit. Dan bahkan Shogun harus termakan. Gak ada landing jauh yang bisa dikontrol oleh Shogun saat ini. The real adu mekanik The ini real adu sering mekanik. banget terjadi. Wow. Wow. Ya, semenjak ini adalah minggu pertama dari MPL ID. Welcome to Brawl Server. Wow, Brawl Server malam minggu ceria. Melihat seluruh mekanik keluar dan bahkan Maniac dan bahkan juga Savage di hari ini. Iya, dan kalau kita intip sedikit nih Prof dari segi replaynya juga. Wah, terlalu banyak yang terjadi ya. Kayak jual beli dari Wind of Nature, Immortality yang tadi dibuat sama Eman. Udah brilian banget. Gila, Udah Eman tepat waktu banget. Timingnya juga pas dan dia nge-trigger Xavero, jangan lupa. Tapi ternyata ditutup juga oleh kehadiran dari Kairi di belakang sana. Dan ini dia, procs-nya terlalu banyak. Trade Nile, Xavero masih fine. Tapi ketika Xavero ditukar sama Eman, Onyx mulai building untuk bisa kembali lagi ke track-nya. Dan sekarang udah mulai bangkit. Itu kalau kita pas lagi rekat, udah duduk base ya, udah begitu tuh. Itu semua udah digebok-gebok. Udah maksimal. Udah maksimal banget itu Xavero dari tadi. Saya sudah melakukan yang terbaik. Saya udah melakukan terbaik. Ya sampai ke depan pakai Purify itu udah maksimal banget. Benar-benar. Dan sekarang goldnya udah di-drag ke arah Onyx. Ini menandakan bahwa momen demi momen ini bisa diciptakan juga sama Onyx. Yeah. Dengan team fight yang terus-terusan mereka ladeni. Meng-counter initiate apa yang dilakukan oleh Finn. Dan lagi-lagi. Oke, lihat di depan sana. Langsung menuju ke Lutfi. Membalaskan kembali kanan. Dia bisa diberikan benar refleks. Langsung maksimal. Tapi Xavero free hit. Membentar masuk dari game Onyx. Mereka benar-benar bisa memberikan damage. Dan bahkan Eman ter-take down kah? Kali ini masih bisa selamat. One last hit Eman. Masih selamat Kairi. Damage yang terlalu besar. Masih ada Wind of Nature. Dengan ada Glowing One dimiliki para pasukan dari tim Bigetron. Masih terlalu sakit. Tapi jangan lupakan Sans. Dia bisa instant damage ke arah sosok seorang Eman. Apakah ada di sana Shogun? Wow, my God, itu dia. Dua momen tercipta. Dan Empat. Dan Sas. Dapetin Eman. Iya, Dia camping. dia nggak cuma camping, dia nahan dua pemain, dia nahan Moreno dan Eman. Oke, tapi nampaknya kali ini para pasukan dari tim Onyx mencoba untuk melakukan one straight push. Nile akan memuncul, tapi bentar lagi para minion masih sempatkah? Langsung ada Federasi mengusir Moreno dengan pengen sampaikan yang masih ada Wind of Nature. Dan kali ini Winter Crown gagal menyelamatkan Onyx! What the epic comeback! What a play from Onyx! Bigetron by Vitality telah mengungguli permainan, melakukan sebuah dominasi, tapi semua sirna hanya dalam sekejap. Yes, dan ternyata comeback